Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas untuk tugas minggu yang lalu. Ya, ini adalah tugas minggu yang lalu. PT Andika membuat barang atas dasar pesanan selama bulan Mei 2019 dikerjakan pesanan nomor 3, 4, dan 5. Ini PT Andika menerima 3 pesanan. Ini ada pesanan nomor 3, 4, 5, dan ini adalah biaya produksinya. Kemudian BOP sungguhnya ada 4.200.000. Terus untuk menentukan tarif BOP yang dibebankan itu 125% dari PTKL-nya ya. Kemudian yang sudah jadi itu pesanan nomor 03 dengan harga jual 7 juta secara tunai. Diminta jurnal yang diperlukan. Jadi yang pertama adalah jurnal pembebanan. Kemarin sudah Bapak jelaskan ada jurnal pembebanan biaya bahan baku, jurnal pembebanan biaya tenaga kerja langsung, dan jurnal pembebanan gaji dan upah. Nah, karena dalam soal itu keterangannya dijadikan satu, maka akan lebih baik kalau jurnalnya pun dijadikan menjadi satu. Tapi kalau mau dibuat secara terpisah seperti kemarin juga tidak salah. Nah, karena di satu seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya ongkos pabrik, itu namanya adalah biaya produksi. Maka di sini jurnalnya adalah jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi. Jadi biaya produksi itu ada 3, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, jurnalnya adalah debit BDP, barang dalam proses biaya bahan baku. Ya, bahan bakunya berapa? 1.800.000 itu adalah pesanan nomor 3. Terus 1.460.000 adalah pesanan nomor 4, dan 840 adalah pesanan nomor 5. Jadi ini digabung. Jadi bahan bakunya itu ada 4.100.000 ya. Itu adalah biaya bahan baku pesanan nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya ini pesanan nomor 3 1.650, pesanan nomor 4 1.200.000, dan pesanan nomor 5 450 digabungkan jadi 3.300.000. Kemudian untuk BOP nya, nah ingat tadi kalau yang 4.200.000 itu adalah BOP yang sesungguhnya. Waktu kita mencatat pembebanan BOP itu dengan BOP yang dihitung berdasarkan tarif. Tadi tarifnya adalah 125% dari biaya tenaga kerja langsung. Jadi ini biaya tenaga kerja langsungnya dikali 125%, jadi hasilnya adalah 3.412.500 ya. Nah, terus kreditnya ini adalah jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi. Jadi kalau berdiri sendiri juga boleh. Jadi namanya jurnal untuk mencatat pembebanan biaya bahan baku, jurnal untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja langsung, jurnal untuk mencatat BOP ya. Tapi kalau digabung jadi satu seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat gaji dan upah. Gaji dan upahnya itu 3.300.000 ya. 3.300.000 itu adalah gaji dan upah atau biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ya. Digabung jadi 1. Kemudian jurnal untuk mencatat BOP
yang dibebankan. Jadi ada jurnal pembebanan BOP, ada jurnal untuk mencatat BOP yang dibebankan. Kalau pembebanan BOP, jurnalnya BDP BOP, kreditnya BOP yang dibebankan. Tapi kalau jurnal untuk mencatat BOP yang dibebankan, jurnal debit BOP yang dibebankan, kredit BOP yang sesungguhnya. Nah, berapa besarnya? 4.200.000 apa 3.412.000 ya. Ini sebentar ya, Bapak hitung kembali. 3.300.000 dikali 125%. Bapak salah, 3.300.000 dikali 125%. Hasilnya adalah 4.125.000. Jadi Bapak ini salah ngetik. 4.125.125 ya. Nah, ini tadi keliru nih. Yang atas 4.125.000. Ya, salah itu 4.125.000 ya. Di sini 4.125.000. Debit kredit sama 125.000. Kemudian setelah jurnal untuk mencatat BOP yang dibebankan, yaitu jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya ya. BOP yang sesungguhnya berapa? Kamu lihat di soal tadi. BOP yang sesungguhnya itu adalah sebesar 4.200.000. 4.200.000 dari soal. 4.200.000. Kreditnya adalah perkiraan-perkiraan BOP yang dikredit. Perkiraan BOP ini itu adalah perkiraan-perkiraan BOP seperti misalnya biaya perlengkapan pabrik, biaya penyusutan mesin, biaya listrik pabrik. Nah, karena di soal ini tidak disebutkan apa saja perkiraan-perkiraan BOP-nya, maka menggunakan istilah perkiraan-perkiraan BOP yang dikredit. Kemudian kita mencatat selisih BOP. Nah, kita menentukan sekarang selisihnya selisih laba atau selisih rugi ya. Ini adalah BOP yang dibebankan. BOP yang dibebankan tadi perhitungannya pakai tarif yang 125% kali biaya tenaga kerja langsung. Di BOP yang dibebankan itu 4.125.000. Sementara BOP yang sungguhnya adalah 4.200.000. Ya, kemarin prinsipnya adalah kalau BOP yang dibebankan lebih besar jumlahnya, berarti selisihnya selisih laba. Selisih laba nanti selisihnya akan dicatat di sebelah kredit. Tapi apabila BOP yang dibebankan ini lebih kecil, nah sebenarnya lebih kecil dari BOP yang sungguhnya, maka selisihnya adalah selisih rugi namanya. Kalau selisih rugi, maka selisih BOP-nya akan dicatat di sebelah kredit ya. Berapa selisihnya? Yaitu 75.000. Dari mana ya? Nih BOP yang dibebankan ya kan 4.125.000, sementara BOP yang sungguhnya 4.200.000. Karena BOP yang dibebankan lebih kecil daripada BOP yang sungguhnya, maka selisihnya adalah selisih rugi. Nah, kemarin contoh yang Bapak berikan, selisihnya adalah selisih laba karena BOP yang dibebankannya itu lebih besar ya.
Kemudian berikutnya mencatat persediaan barang jadi. Nah, di soal dijelaskan bahwa persediaan barang jadi atau pesanan yang sudah jadi adalah pesanan nomor 3 ya. Jurnalnya adalah persediaan barang jadi ya, kreditnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Nah, sekarang biaya bahan bakunya berapa? Bahan bakunya adalah sebesar 1.800.000 ya, 1.800.000. Kemudian biaya tenaga kerjanya ada berapa? 1.650.000. Kemudian POB nya berapa? Ada 2.062.500 ya. Kemudian jumlahnya ini keliru nih, ini satu kan. Nah, misalnya 1.850 dikurang 50.000, jadi ada dikurang 50.000, jadi 5.512.500 ya. Ini hasil penjumlahan dari ini ya. Kemudian ini untuk persediaan barang jadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mencatat persediaan barang dalam proses. Kita tahu bahwa kita menerima pesanan nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, dijelaskan bahwa nomor 3 itu sudah selesai ya, sudah menjadi barang jadi. Tentunya sisanya yaitu pesanan nomor 4 dan 5 itu masih menjadi barang dalam proses. Jurnalnya adalah persediaan barang dalam proses, kredit PDP BPB, kredit PDP BTKL, dan kredit PDP BOP. Nah, sekarang berapa biaya bahan bakunya? Itu dijumlahkan ya antara pesanan nomor 3 dan 4. Nah, ini dijumlahkan. Ini nomor 3, ini nomor 4. Jadi ada 2.300.000. Kemudian pesan yang tenaga kerja langsungnya ya 1.650.000, dari mana? Ini pesanannya nomor 4 1.200.000 ditambah pesanan nomor 5 450. Ini ada 1.650.000. Kemudian untuk biaya BOP nya ya seperti itu 125% kali 1.650, yaitu 2.062.500. Nah, jadi persediaan barang dalam prosesnya ada 6.015.500. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk mencatat penyerahan ya. Setelah barangnya sudah jadi, maka langsung diserahkan kepada pemesannya ya, pada pemesannya. Nah, dengan harga jual 7 juta dibayar secara tunai, maka jurnalnya ya debit kas kredit penjualan 7 juta. Kemudian dicurun lagi debit harga pokok penjualan kredit persediaan barang jadi, dicatat sebesar harga pokoknya. Berapa harga pokoknya? Itu 5.562.500. Dari mana? Dari sini. Ya 5.512 ya, tadi ada kesalahan. 5.512.500
kurangi tadi kelebihan 50. Harga pokoknya adalah 5.512.500. Terus 5.512.500. Ini untuk waktu penyerahannya ya, jurnal waktu penyerahan produk jadi kepada pemesannya. Kemudian ditanya juga untuk diminta berapakah harga pokok per unitnya. Nah, harga pokoknya itu kan ada 5.512.500. Kemudian pesanan nomor 3 itu ada 100 unit ya, jadi harga pokoknya dibagi jumlah produksinya. Jadi ini adalah harga pokok per unitnya, itu sebesar 55.125. Nah, mungkin ini penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan kamu sudah jelas ya. Kalau belum jelas nanti bisa kamu ulang kembali video yang sudah Bapak buat. Cukup sekian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.